Sawaran Lampung. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Fitri Handayani. Beliau adalah guru bahasa Lampung di UPTD SDN 58 Gedung Tataan Sawaran yang akan menjadi coaching saya pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Ibu Fitri ya, sesuai dengan kesepakatan kita ya Bu ya. Siap ya. Baiklah, kita mulai saja Ibu Fitri ya. Assalamualaikum Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, Ibu Fitri, sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu ya, hari ini kita ada pertemuan pra-observasi ya Bu ya. Ya. Lalu kesepakatan kita lagi, observasi akan kita lakukan besok ya Bu ya, pada hari Selasa di kelas 4 ya Bu. Oh, kelas 3, mata pelajaran bahasa Lampung ya dengan Ibu ya. Baik Ibu Fitri, pada kegiatan pra-observasi kali ini saya akan memberitahukan langkah-langkah yang akan saya jalankan, yaitu mulai dari pra-observasi, besok kita akan observasi, dan pasca observasi yang akan sama-sama kita lakukan ya Bu ya. Saya nanti juga akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, sebelum saya melakukan proses supervisi kelas itu, jadi saya melakukan pemantauan dulu ya Bu ya di kelas Bu ya. Adapun tujuan Ibu dilakukannya pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan mengapa kita harus melakukan pasca observasi ini? Karena sebagai kegiatan persiapan Ibu sebelum Ibu melakukan observasi. Begitu ya Bu ya? Nah, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama Ibu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di sini? Saya memakai dua tujuan pembelajaran, mengenalkan induk huruf bahasa Lampung dan membuat kalimat-kalimat menggunakan bahasa Lampung. Oke Ibu, jadi bisa saya ambil dari kesimpulan Ibu ya, tujuan pembelajaran Ibu yang pertama untuk siswa adalah agar siswa itu mengerti struktur induk huruf ya Bu ya, bahasa Lampung, dan yang kedua siswa bisa membuat kalimat dengan menggunakan bahasa Lampung ya Bu ya. Baik, setelah itu Ibu, ada pertanyaan lagi dari saya Bu. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada murid Ibu nanti di kelas? Dan untuk area pengembangannya yang menggunakan dua pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, saya mengenalkan induk-induk huruf kepada siswa, dan keterampilannya saya menggunakan membuat kalimat-kalimat bahasa Lampung dan membuat aksara. Oke Ibu, bisa saya tarik kesimpulan Ibu ya? Jadi untuk di pengetahuannya Ibu mengenalkan induk huruf bahasa Lampung ya Bu ya kepada siswa. Lalu untuk keterampilannya maksud saya Ibu nanti mengajarkan anak merubah kalimat menjadi menggunakan bahasa Lampung ya Bu ya. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya Ibu, dari strategi pembelajarannya Ibu yang ingin saya tanyakan, strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya itu sendiri. Bagaimana Ibu yang akan Ibu lakukan nanti? Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berintegrasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian tugas. Ya, pembagian tugas berupa tugas apa Ibu? Berupa kelompok dan individu. Oke, baik Ibu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajarannya problem based learning dan juga metode diskusi kelompok ya Bu ya. Kemudian penugasan juga dikasih ya Bu ya. Iya. Serta tanya jawab ya Bu ya dengan siswa juga. Baik Ibu. Nah, bagaimana dengan medianya Ibu yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Bagian tugas saya akan melalui media, dan untuk berkelompok saya akan membagikan kertas ke tokoh. Oh, seperti itu. Jadi nanti untuk medianya pakai media apa ini Ibu kalau boleh tahu? Laptop? Ya, Oh, pakai laptop ya Bu laptop. ya. Nah Ibu, sekarang kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan besok kan ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu Ibu akan melakukan kegiatannya itu besok di hari apa, jam berapa, lalu di kelas berapa?
di hari Selasa tanggal 5 jam terakhir. Jam terakhir jam berapa? Jam 11. Jam 11.15 ya Bu ya. Baik. Jadi nanti kita ketemu lagi untuk observasi di hari Selasa besok ya Bu ya. Jam terakhir jam 11.15 tanggal 5 Maret 2024 ya. Saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Saya juga cuma melihat saja kok Bu dan mencatat saja hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu, terakhir akan kita lakukan adalah pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Sendiri NPD. Nah, sebelum kita akhiri betul-betul ya Ibu ya, pra-observasi kita ini, kira-kira Ibu Fitri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Melakukan pra-observasi seperti ini, saya jadi mendapatkan gambaran Bu, apa yang akan saya lakukan nanti ketika observasi di kelas, kemudian media apa yang harus saya gunakan nanti, serta metode apa yang saya harus gunakan juga, dan itu juga membuat diri saya harus mempersiapkan dan sekarang semuanya bahan di kelas nanti agar siap belajar. Oke Ibu, ini maksudnya nanti Ibu akan mempersiapkan ya bahan-bahan yang akan digunakan, lalu materi apa yang akan Ibu gunakan di kelas, mulai disiapkan dari sekarang ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya pada siang hari ini sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini, dan sampai bertemu dengan Ibu di observasi besok ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Fitri. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok di percakapan, dan setelahnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harapan bangsa di masa depan, tingkatkan Kelas tahu siapa kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang tahu nggak induk huruf? Induk huruf atau aksara lambung kita ada berapa jumlahnya Nana? Ada berapa? 20. Yang pertama aksara apa? Kedua? Bisa semuanya? Coba sekarang Ibu mau tes. Kemarin kita sudah mengenal induk huruf atau hak lambung berjumlah 20. Coba sekarang katanya sudah bisa. Coba Ibu tes satu-satu boleh? Boleh. Ibu manggil Nada. Coba Nada tulis di papan tulis membuat aksara lambung dengan kalimat. Ayo Nada, bisa? Coba, nanti kalau tidak bisa Ibu bantu. Ayo. Yang lain fokus ya ke depan anak-anak. Ya, benar nggak? Tepuk tangan untuk Nada. Ya, Ibu panggil nanti ya. Ibu panggil Oki. Jadi tahu nggak tujuan pembelajaran kita hari ini? Tidak. Tujuan pembelajaran kita membuat kalimat menggunakan kata menjadi aksara lambung. Itu tujuan pembelajaran kita. Sudah ini tujuan pembelajaran kedua. Biar kalian paham dengan tulisan aksara lambung menjadi kalimat kata. Dan di sini juga kalian bisa membuat kalimat dengan menggunakan aksara lambung. Sekarang Ibu memberi tugas kelompok. Yang tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 tolong duduk di kelompok masing-masing. Ayo, pindah di kelompok yang tadi. Ditunjuk ya, Ibu panggil dia tunjuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
semuanya ya. Nah, di sini per kelompok berbeda-beda ya nak kalimatnya. Juga berbeda-beda dengan aksara lam. Coba di sini ibu memberikan contoh. Misalnya ibu membuat kalimat seperti ini. Ibu membuat kalimat bisa kak? Nasional revolusi mental membangun generasi cerdas berkarakter hadapi perubahan. Sampah yang ada di bawah kursi tolong dibuang. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, bernalar kritis, juga kreatif. Kembangkan bakat semua potensi, siap torehkan prestasi dengan semangat dan keyakinan raih bangsa depan untuk. Kelompok satu boleh maju ke depan. Di sana nanti kita bareng-bareng. Kembali ke depan semuanya. Kita koreksi bareng-bareng punya kawannya. Kan di kelompok satu sudah benar belum? Ada lampunya, coba lihat. Saya memasak, membantu memasak. Benar nggak kawan-kawan? Sekarang boleh duduk. Sekarang untuk perwakilan kelompok 2 boleh maju ke depan. Ayo, kelompok 2. Nah, menari di atas menara, menara Marina berputar-putar, bergoyang, bergoyang. Marina menari di atas menara.
gembira ya. Cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Akbar siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang duduk rapi nanti ibu panggil perempuan. Coba dari ke sini Alif, ayo. Dari kenal dulu. Berakhlak mulia, berkebinekaan global. Baik, Ibu Fitri Handayani, seperti kemarin kesepakatan kita ketika kita selesai melaksanakan observasi di kelas, kita akan melaksanakan yang namanya pasca observasi hari ini ditemani oleh pengajar praktik saya Bapak Santi MPD. Ya, baik, kita akan mulai saja ya Ibu Fitri ya, pasca observasi kita. Selamat pagi Ibu Fitri. Pagi Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begitu Ibu Fitri ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, yang mana observasi telah kita lakukan kemarin ya Ibu ya. Di dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa hal Ibu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fitri. Sebelumnya saya izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu Ibu ya tentang tujuan dari pasca observasi yang akan kita lakukan. Iya. Adapun tujuan dari pasca observasi ini adalah sebagai evaluasi Ibu dari hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin di kelas. Ada saya juga ya Bu ya kemarin di kelas ya. Apakah sudah sesuai dengan alurnya atau belum? Kita akan mulai saja Bu ya pertanyaannya berkaitan dengan pasca observasi ini. Mohon izin ya Bu ya. Ya, baik Ibu Fitri. Pertama yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih Ibu Fitri perasaan Ibu Fitri kemarin pada saat kita melakukan observasi di kelas? Perasaan saya deg-degan Bu, karena saya selama mengajar belum pernah didampingi Bu. Jadi banyak kesalahan, mungkin gemetaran Bu. Iya. Itu yang saya rasakan. Wajar ya, Bu, ya. Alhamdulillah dengan saya didamping Ibu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, tapi bisa berjalan ya Bu ya meskipun deg-degan gitu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ternyata meskipun ada beberapa hal yang tertinggal, Ibu masih bisa menjalankan ya Bu ya. Ya, selanjutnya Ibu Fitri bisa diceritakan Ibu bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, tahap-tahapnya yang Ibu lakukan pada saat observasi. Ya, di sini saya mempunyai 3 tahap Bu. Tahap pertama saya kegiatan awal, inti dan penutup. Ya. Di saat saya kegiatan awal saya melakukan pembukaan, berdoa. Di sini setelah berdoa siswa memberi salam kepada saya dan tidak lupa menanyakan kehadiran. Nah, di sini juga saya selain itu saya menjelaskan tentang materi yang pernah saya ajarkan untuk siswa-siswanya, biar mereka memahami tentang apa sih kalimat bahasa Lampung dan mendalamkan ke aksara Lampung. Nah, di sini saya juga menjelaskan kepada siswa-siswa yang kurang jelas dan kurang memahami Bu. Karena di sini di kelas 3 ada siswa yang tidak mengerti dalam materi ini Bu. Nah, setelah itu kami berdiskusi membuat kelompok Bu, berkelompok biar mereka tidak bosan Bu, biar mereka tahu tidak satu orang teman saja, biar mereka mengenal teman-teman yang lain. Ya, berkelompok ya Bu ya, melakukan kelompok biar kenal dengan satu sama lain ya. Baik Ibu, teruskan Ibu. Nah, di sini juga kelompok ini juga kami memberi tugas soal melalui laptop
Tapi laptopnya mabuk mati lampu. Oh, iya, Jadi Ibu. kami menggunakan media papan tulis. Iya. Nah, setelah kami mengasih tugas Ya. kepada siswa per kelompok, setelah mengasih tugas kami melakukan penilaian, Bu. Penilaiannya menyuruh anak-anak maju ke depan per kelompok, satu orang itu per kelompok satu orang maju ke depan biar mereka tahu titik salah dan benarnya. Ini masuk kegiatan masih di pembelajaran Iya. kegiatan inti ya Bu ya. Ya. Terus Ibu? Nah, di sini biar kawan-kawannya melihat benar nggak sih tugas mereka di papan tulis Jawabannya, itu, Ibu, ya. ya. Iya. Biar mereka tidak membosankan juga, Bu. Di sini saya melakukan Permainan gitu ya, Bu, permainan ya? biar mereka tidak membosankan, biar mereka tidak jenuh. Di sini setelah kami melakukan itu biar mereka tidak jenuh, refreshing ya Bu ya, biar mereka tidak bosan. Setelah itu kami memberikan tugas lagi yang untuk kawan-kawan yang belum bertugas maju ke depan. Jadi di sela-sela ya Bu Iya. ya, di sela-sela pembelajaran belum selesai Ibu memberikan ice breaking untuk membuat suasana agar tidak bosan ya Bu ya. Ya. Lalu Bu selanjutnya setelah maju sudah selesai semua ya Bu ya, kelompok maju, terus apa yang dilakukan selanjutnya? Pada kegiatan penutupan ya Bu ya. Iya. Ya, pada kegiatan penutupan apa yang Ibu lakukan? Sebelum penutup, saya di sini memberi siswa melihat kondisi kelas, Bu. Biar kondisi kelas kita bersih, nyaman, enak untuk Suasana belajar. Karena di sini siswa kelas 3 ini masih kekanak-kanakan, Bu. Iya, betul. Karena mereka masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Di sini juga saya melakukan untuk siswa kelas 3 untuk membersihkan dulu ruangan kelas, Iya. mencari sampah di bawah mejanya. Iya. Karena kelas 3 ini belum sempurna untuk kita Iya. menjalankan yang benar, Bu. Untuk membuang sampahnya Masih masih perlu dibimbing ya, Bu, ya, oleh banyak-banyak ibu. membimbing Iya, kalau betul. tidak di sini. Ya, penerapan budaya positif ya Bu ya, masuknya ya ke dalam kelas yang telah Ibu lakukan. Setelah itu apalagi Bu yang dilakukan di dalam kelas? Nah, dalam kelas ini saya melakukan Bagian akhir? ya, Setelah itu bagian akhirnya mohon dijelaskan kembali Bu. bagian akhirnya saya Pembelajarannya. melakukan terakhir pembelajarannya saya melakukan para siswa berdoa. Sebelum berdoa memberi salam. Setelah memberi salam mereka bersaliman dengan saya. Bersalaman ya Bu ya dengan Ibu. Itu juga salah satu budaya positif yang KSE juga sosial emosional diterapkan oleh Ibu kepada siswa-siswi di kelas 3 ya. Baik Ibu Fitri, wah saya mendengarnya bagus sekali ya Bu ya. Kemarin ya saya juga melihatnya namanya kelas 3 Basi Perubahan ya Bu ya. Setelah Ibu bercerita tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada kegiatan awal, inti, dan penutup, apakah area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan kepada siswa ini sudah tercapai atau belum ya Bu ya? Kira-kira bisa dijelaskan Ibu? Silakan. Untuk area perkembangannya masih belum sepenuhnya tercapai, Bu. Apalagi terap siswa kelas 3 ini masih kekanak-kanakan. Ya. Nah, di sini juga masih baru beranjak kelas 3 kan masih banyak proses, Bu. Jadi perlu bimbingan untuk kita. Ya, perlu bimbingan dari guru ya Bu Iya. ya untuk siswa ini sendiri ya. Lalu bagaimana untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya Ibu selama proses itu? Nah, untuk keterampilannya di sini berkeliling melihat siswa berkelompok. Di sini banyak siswa yang meremehkan perkelompoknya, Bu. Di sini mereka hanya mengandalkan satu siswa saja dalam tiap kelompok ya Bu ya. Nah, satu kelompok ini siswanya kan ada yang kurang Kurang mampu. kurang mampu menangkapi pelajaran ini, Bu. Jadi banyak-banyak membantu mereka untuk mengerjakan tugas bahasa Lampung ini. kelompok ya Bu ya. Oke. Jadi untuk area pengembangannya kalau bisa saya tarik kesimpulan ya Bu ya, untuk area pengembangannya belum bisa 100% ya Bu ya, karena memang anak kelas 3 ini masih ke arah perubahan seperti Ibu katakan ya, masih kanak-kanak tadi, jadi masih perlu bimbingan ya Bu ya, untuk pembelajaran juga masih perlu dibimbing. Baik Ibu Fitri,
dari beberapa area pengembangan tadi ada beberapa kendala ya Bu, termasuk itu ya Bu yang terjadi. Nah, jadi dari kendala yang Ibu temukan kemarin, Ibu pada proses observasi, proses pembelajaran, langkah apa nih Bu Fitri yang selanjutnya akan Ibu lakukan ke depannya? Pertama seperti yang saya katakan tadi Bu, ada masalah kelompok siswa yang harus saya ubah. Pengelompokannya, ubah. siswanya. Ubah tidak sama setiap kali pembelajaran sehingga siswa dapat memahami satu sama kawannya. Ya, satu sama lain. Jadi ada perubahan kelompok ya Bu ya. Ya. Selanjutnya Ibu, Dan tidak dapat pilih teman lain. Biar mereka tidak apa ya Bu? memilih-milih teman. Tidak memilih teman. Oke. Jadi untuk area pengembangannya kalau bisa saya tarik kesimpulan ya Bu ya, untuk area pengembangannya belum bisa 100% ya Bu ya, karena memang anak kelas 3 ini masih taraf perubahan seperti Ibu katakan ya, masih kanak-kanak tadi, jadi masih perlu bimbingan ya Bu ya, untuk pembelajaran juga masih perlu dibimbing. Baik Ibu Fitri, dari beberapa area pengembangan tadi ada beberapa kendala ya Bu, termasuk itu ya Bu yang terjadi. Nah, jadi dari kendala yang Ibu temukan kemarin, Ibu ada proses observasi, proses pembelajaran. Langkah apa nih Bu Fitri yang selanjutnya akan Ibu lakukan ke depannya? Pertama seperti yang saya katakan tadi Bu, ada masalah kelompok siswa yang harus saya ubah. Pengelompokannya, ubah. siswanya. Ubah tidak sama setiap kali pembelajaran sehingga siswa dapat memahami satu sama kawannya. Ya, satu sama lain. Jadi ada perubahan kelompok ya Bu ya. Ya. Selanjutnya Ibu, kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu lakukan tidak Ibu? Dengan teman kerja, teman guru sama guru? Saya di sini melakukan bimbingan Bu sama wali kelasnya, karena wali kelasnya tahu sifat dan perilaku siswa-siswinya. Dan di sini juga saya minta bantu sama senior saya yang pengalaman lebih dari saya. Betul. Yang berpengalaman, guru yang lebih berpengalaman ya Bu ya, yang akan Ibu mintain tolong ya untuk membantu dalam proses selanjutnya yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Iya. Baik Ibu Fitri, nantinya Ibu Fitri akan mengelompokkan ya Bu ya, anak itu bervariasi setiap pembelajarannya, tidak sama lagi agar anak tidak jenuh ya Bu ya, dan bisa berbaur gitu ya Bu dengan kawan-kawannya, sehingga tidak ada lagi perasaan siswa itu diabaikan ya Bu ya, yang lainnya ya satu sama lain, jadi bisa lebih akrab. Atau bisa juga nanti dikelompokkan sesuai minat bakat ya Bu ya, mereka, sehingga mereka bisa nyambung satu sama lain karena memiliki satu minat dan satu bakat yang sama. Ya, selain itu juga Ibu juga ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya, apalagi anak kelas 3 tadi seperti yang Ibu bicarakan masih dalam tahap perubahan diri, masih banyak dewasa ya Bu, masih anak-anak sekali kalau kelas 3. Kalau yang kelas 4, 5, 6 ya sudah termasuk ini ya Bu ya. Mungkin dengan metode yang lain ya Bu nanti yang bisa digunakan biar agar anak aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Kemudian mengembalikan konsentrasi anak ya, Ibu sudah melakukan ice breaking juga, fokus anak juga kembali. Dan akan melakukan kolaborasi ya Bu dengan rekan sejawat atau guru yang lebih berpengalaman dalam bidangnya untuk membantu kita ya Bu ya dalam pembelajaran di kelas ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu, dalam realisasi nanti akan dilaksanakan kapan nih kira-kira Ibu Fitri akan melakukannya di kelas? Secepatnya Ibu, mungkin minggu depan saya akan melakukan tahap perubahan ya, perubahan di kelas ya. Jadi secepatnya Ibu ya akan dilaksanakan ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu Ibu Fitri. Untuk kegiatan selanjutnya Ibu Fitri, siapa kira-kira yang akan Ibu mintai bantuan Bu untuk menerapkan perubahan yang akan Ibu lakukan nanti di kelas? Saya melakukan untuk membantu saya nanti wali kelasnya Bu. Wali kelas yang pertama Ibu mintain tolong. Selain wali kelas siapa lagi Ibu? Kepala sekolah. Lalu tadi ada guru ya guru yang senior juga tadi ya Bu ya, sudah dijelaskan juga yang akan membantu Ibu ya Bu ya untuk menerapkan perubahan yang akan dilakukan nanti. Baik Ibu Fitri, dalam kegiatan observasi kemarin sangat luar biasa ya Bu Fitri ya, untuk menjaga kelas kondusif, efisien, Ibu mengajarnya luar biasa, pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu sesuai dengan RPP juga. Ini mohon maaf ya Ibu, sekali lagi saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap hasil observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Fitri kemarin. Mohon maaf ya Ibu, saya mohon izin. Iya.
Jadi dari hasil pengamatan saya kemarin Ibu Fitri, yang pertama dalam kegiatan awal di pembukaan, di kegiatan awal yang Ibu lakukan, Ibu sudah cukup bagus Ibu ya, sudah berdoa bersama, memberi salam. Lalu ada hal yang Ibu lupakan, maaf ya Ibu, ada hal yang Ibu lupakan, Ibu lupa untuk mengabsen siswa. Jadi kehadiran siswa Ibu tidak tahu siapa yang tidak hadir hari itu. Lalu juga kita memberikan penguatan Ibu ya terhadap anak-anak yang memang tadinya malas sekolah seperti itu. Kita memberikan penguatan di awal terhadap mereka. Ini apa namanya, menurut pengamatan saya ya Bu, untuk kegiatan di awal. Lalu untuk kegiatan inti di pembelajarannya, harusnya dari awal ya Bu ya, di awal kita nanti ada bikin kesepakatan kelas ya Bu, keyakinan kelas, hal apa saja nih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Jadi mereka tahu sudah dari awal pembelajaran. Oh ya, satu lagi Ibu, di awal juga Ibu memberikan tujuan pembelajaran ya. Di observasi kemarin ada sih tujuan pembelajaran yang sudah Ibu utarakan ya Bu ya dengan saya. Tujuan pembelajaran itu diutarakan dulu Ibu dengan anak-anak. Apa sih tujuan kita, pembelajaran kita pada hari ini akan kita lakukan. Lalu Ibu juga sudah melakukan merefleksi ya Bu ya, pembelajaran yang sebelumnya dilakukan untuk dikaitkan dengan materi hari ini. Ya itu bagus ya Bu ya. Nah untuk pembelajaran intinya di kelas itu ketika melakukan pekerjaan kelompok, anak itu harusnya Ibu lebih memperhatikan lagi anak yang kurang aktif ya Bu ya. Memang kemarin saya lihat anak ini aktif banget, tapi aktifnya bukan dalam hal pelajaran, tapi keluar masuk kelas ya Bu ya. Ya itu juga ya itu Bu, makanya butuh yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat di awal sehingga mereka tahu kalau ada hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Itu untuk kegiatan inti ya Bu ya, pembelajaran di kelas. Lalu untuk KSE-nya, karena Ibu Fitri ini kan belum pernah mendengar sama sekali untuk KSE, untuk budaya positif baru kemarin Ibu ya, setelah kita observasi itu, jadi mungkin untuk pengucapan Ibu Fitri masih kurang ini ya Bu ya, belum kebiasaan Ibu Fitri ya. Nanti mulai kita biasakan ya Bu ya, untuk di kelas sosial emosional anak, terus lalu ini budaya positif ya nak ya yang akan kita lakukan. Apa Ibu jelaskan, misalnya ayo buang sampah tuh, mana sampah yang di bawah meja kita ambil, nah seperti itu juga penerapan budaya positif. Lalu berdoa Ibu, berdoa sebelum mulai itu Ibu bisa selipkan juga kata-kata ini sosial emosional ya anak-anak ya, biar anak-anak juga paham ya Ibu ya tentang KSE, tentang budaya positif yang harus mereka jalankan di kelas. Seperti itu Ibu Fitri. Terus untuk bagian akhir pembelajaran Ibu Fitri ya, kemarin itu hampir lupa ya Ibu Fitri ya untuk merefleksi, memberikan umpan balik kepada siswa apa sih hasil dari pembelajarannya. Lalu bisa juga Ibu dicoba pemahaman mereka sampai di mana sih tentang pembelajaran yang kita lakukan sebelum akhir penutupan ya Bu ya, dengan menanyakan ya, boleh nanti maju, ayo nak ini Ibu bikin nih kalimat, kalian bikin dengan bahasa Lampung, siapa yang bisa, ayo maju. Bisa dicoba seperti itu ya Bu ya, dicoba cara bergantian atau pilih aja lah Bu 3-4 orang untuk maju, biar kita tahu pemahamannya sampai di mana tentang materi yang kita ajarkan. Begitu ya Ibu ya. Mohon maaf ya Ibu ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap hasil observasi yang telah Ibu lakukan kemarin ya. Alhamdulillah Ibu Fitri, saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Fitri atas waktunya yang telah diluangkan hari ini untuk melakukan pasca observasi kita. Saya tunggu ya Bu Fitri cerita-cerita berikutnya ya Bu ya. Dan saya doakan juga untuk kegiatan selanjutnya yang akan Ibu lakukan di kelas nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, demikianlah Ibu Fitri pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Fitri. Harapan